jadi tujuan gue hari ini ke Yamaha DDS di Cempaka Putih ini sebenarnya ya buat ngecek si Marco. Jadi gue mau ngecek ada beberapa part yang menurut gue harus dicek. Dan gue ada mainan baru kan yang gue pasang di Marco. Tiba-tiba pas gue kesini ngelihat mainan baru. Apa itu? Langsung aja nih, karena yang nawarin nih ada orangnya di sini. Mas Riko. Halo Mas, apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Jadi ini bedanya sama MT-09 gampangnya aja apaan sih Mas? Jadi kalau untuk secara gampangnya aja, kalau MT-09 itu 3 silinder, MT-07 2 silinder. Jadi adeknya lah, bisa dibilang adeknya. Terus di sini yang Mas Riko tahu, ini motor udah berapa banyak orang make Mas? Untuk di Jakarta sendiri sih nggak banyak, sekitar 5 orang. Cuman untuk seluruh nasional sih lumayan banyak mungkin. Cuman belum sebegitu banyak MT-09. Jadi masih banyak orang yang belum tahu sensasinya. Sensasinya, gitu. iya. Soalnya mereka menilai cuma 2 silinder. Padahal kalau nanti setuju gua. Mas Abe cobain, biar tadi kita tawarin, biar Mas Abe juga ngerasain apa sih bedanya MT-09 sama 07. Jadi orang juga biar nggak mandang sebelah mata si 07 ini. Jadi sih intinya guys, bener yang Mas Riko bilang tadi, ini motor 2 silinder tapi nggak biasa. Kalau lo mau tahu detail, ntar gue bakal kasih tahu spek detailnya tuh, ntar gue cantumin di sini. Cuman spesialnya tuh karena suaranya beda sama 2 silinder biasa ya Mas? Iya betul, beda banget sama 2 silinder yang biasa. Saya juga pertama kali dengar suaranya sempat ini sih, surprise juga sih dengar suara 2 silinder cuman kayak gini. Cuman untuk saat ini kita sayangnya pakai knalpot yang standar. Jadi untuk suaranya juga masih belum ketahuan. Oke. Jadi untuk next pemilik MT-07 misalkan mau ganti knalpot ya boleh didengar nanti suaranya. Oke, siap. Kalau gitu Mas, gue tes dulu ya. Siap, silakan. Siap. Oke guys, kalau gitu gue siap-siap dulu. Gue sumpah penasaran sih sama ini motor asli. Soalnya dari dulu gue ngeliat ini motor cuma di YouTube dan gue kayak mikir anjing nih motor. Sebenarnya tuh gue sebelum tahu MT-09 tahu ini motor dulu. Karena di luar tuh banyak YouTuber pakai MT-07. Nah, karena gue belum pernah ngerasain, ya udah, skut lah. Langsung kita cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Aduh, hari ini hari yang sangat berbahagia. Jadi gue main ke Yamaha DDS di Cempaka Putih, Yamaha CBU. Tiba-tiba ditawarin buat ngecek dan ngetes motor ini. Bukan ngetes sih, jadi gue pengen ngerasain test ride gimana feelnya si motor ini. Tadi ditawarin sama Mas Riko, gue kayak aduh, cobain gak ya? Bukan apa-apa sih, ngeri BM. Baca. Yo, gue lagi temenin sama Benny seperti biasa. Mukanya lesu banget. Oke lah kalau gitu, kita skuy. Aduh guys, mudah-mudahan aman nih, soalnya tadi SD card gue error. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, gila. Waduh, getarannya kayak ngomong gitu, beli. Oke. Tar dulu, belum gua cekrekin nih helm, bahaya. Oke. Biar nggak ada suara mengganggu guys. Pak, kalau ngomongin posisi riding, ini agak sedikit lebih nunduk stangnya dibandingin sama MT-09. Wah gila. Waduh, gokil. Gila, tenaganya guys. Waduh, gak ada obat. Wah, 100% beda banget sama si Marco guys, sama MT-09. Karakternya beda. Kalau tenaga bener-bener ngisi dari bawah, bener-bener ngisi banget dari bawah. Terus
Posisi riding juga berbeda. Ini tuh kayak lebih mirip sama Ducati Monster gitu kalau gue rasain ya. Wah gila guys, ini bukan motor santai sumpah. Ini bukan motor santai sih. Torsi nggak ada obat. Waduh. Aduh, kan bener kan, bahaya kan. Aduh. Mana nih guys? Ntar kita lihat ya fitur-fiturnya ada apa aja. Cuman yang gue notice kalau suspensi ini main banget ya depan belakang. Mungkin bisa disetting kali, cuman kalau gua tuh lebih prefer emang settingannya agak sedikit keras, jadi stiff gitu, jadi apa, lebih mantep. Soalnya motornya bukan motor pelan cuy. Ini karena nggak ada suaranya aja. Remnya juga oke, pakem. Oke, gua mau ke kanan. Waduh. Waduh. Wena. Waduh, torsinya anjay. Ini tuh gue bilang adalah motor ugal buat di Jakarta. Soalnya tenaganya tuh, torsinya gila, terus tapi nggak aneh gitu. Mungkin karena motor baru juga ya, berasanya tuh kayak pas kita open throttle tuh kayak dia tuh smooth gitu. Waduh gila guys, enak banget sumpah. By the way, ini nggak ada quick shifter. Terus dia koplingnya juga masih standar ya. Semua sih sebenarnya masih standar di sini, knalpotnya aja belum diganti ya kan. Cuman ya gue bilang ini bukan motor santai guys. Ngeri. Sayangnya gue nggak bisa ngasih dengar ke kalian suara motornya sih. Wah, gila. Jelas guys, motor ini kalau buat ngomongin aerodinamis, akselerasi, gua kasih nilai 8,5 top. 8,5 ke 9 deh. Soalnya emang motornya tuh gila banget. Oke, gini deh. Kalau misalkan kita mau bandingin sama motor Jepang yang paling dekat menurut gua, itu adalah ER6N atau Z650. Nah, kalau Z650 gue belum pernah nyobain. Cuman kalau misalkan ngomongin compare ini sama ER6N, definitely jauh banget. Kenapa? Suspensi ini lebih stabil menurut gua. Posisi riding jelas lebih enak. Kalau ER6N itu kayak berasa itu kayak mantul-mantul banget cuy. Dan kalau tenaga ini jelas sih, jelas lebih banyak tenaga ya. Waduh. Sekali lagi deh. Gila, naik cepet banget. Gokil guys. Cuman by the way ini nggak ada klakson nih.
Aduh. Wah gila guys, lo lihat sendirilah, benar-benar gokil banget. By the way, kalau dari tampilan tangki ini emang keren banget ya guys. Cuman jujur gue kalau ditanya yang nggak suka dari motor ini apa, gue bilang ya suspensinya sih. Suspensi depannya menurut gue terlalu main. Gue nggak tahu ini kalau di setting kayak gimana maksimalnya. Cuman menurut gue ini kayak gue nggak nyaman sih kalau misalkan dipakai buat cornering, kayak rada-rada ngeri. Karena kalau di luar itu gue lihat banyak banget orang di Australia terus di Amerika itu mereka pakai MT-07 buat turun ke track guys. Emang banyak banget. Karena YouTuber luar juga udah pada ngasih lihat gitu gimana gokilnya ini motor, dan mereka tuh nyaman banget sama ini motor. Jadi kalau misalkan dibilang kita ngomongin body position, gue nggak tahu sih, ntar lo bisa lihat mungkin dari foto kali ya. Pas gue tadi direcord sama kamera yang dipegang sama Benny, gue yang tingginya 182 cm, gue ngerasain motor ini sih memang agak sedikit nunduk. Cuman logikanya motor ini tuh dipasarin juga buat di negara-negara kayak di Eropa sama di Australia itu kan orangnya bongsor, dan mereka tuh nyaman-nyaman aja gitu. Ya berarti motor ini memang bisa dibilang nyaman buat banyak kalangan. Karena kalau misalkan kita ngomongin yang tingginya mungkin 170 cm, menurut gue juga masih oke, karena nggak terlalu tinggi cuy motornya. Gue nggak tahu seat high-nya berapa, ntar gue coba cek. Cuman ya kalau gue lihat di sini sedikit, gue tuh napak dengan sempurna guys. Gue bilang sih kalau misalkan yang 175 cm tuh masih oke banget. Nih kalau misalkan udah ganti knalpot itu, feeling gue sih ya, suaranya tuh kayak Husqvarna gitu cuy, yang meledak itu, beledar. Oke, ini gue coba lihat deh, ada riding mode gitu nggak ya? Oke, buat pindah menu. Oke, ini nggak ada riding mode. ABS apa enggak? Oke, gue lihat sih ada sensor ABS-nya. Jadi ini ABS, tahu gue. Gue nggak lihat dari sini dulu ya. Ntar gue bakal, ada nih, ada indikator ABS-nya. Traction control kayaknya juga nggak ada, karena ini nggak ada button buat berubah si traction control jadi aktif. Kayaknya yang gue lihat so far mirip kayak si Marco. Jadi cuman ada si ABS, cuman kalau ini nggak ada riding mode. Kalau kalian nanya motor 700 cc ini panas apa enggak, nggak ada panas-panasnya cuy, asli. Nggak ada panas-panasnya, ini udah kayak naik motor 250 cc. Padahal udah gue geber dari tadi ini. Suhunya pun 101, ya lumayan udah. Ini padahal semuanya masih asli guys, kopling belum diganti. Ini juga udah ringan menurut gua. Rem udah enak, pas. Kalau mau lebay ya tinggal ganti. Oke. Oh shit. Ini motor gila bener. Oke, kalau kalian mau denger gimana suaranya pakai knalpot standar, nih gue kasih denger sedikit. Gue nggak bisa terlalu gimana karena ini knalpotnya juga standar by the way. Wah, pipanya udah ungu gitu.
Gue bisa bilang apa lagi guys, ini motor indah banget, gokil. Indah, torsinya gila, enak, nyaman. Pantesan lah orang-orang luar banyak banget yang make. Ya udah guys, ini motor ternyata gue cek ABS-nya ada, cuman nggak ada traction control sama nggak ada riding mode ya. Gue jelasin sedikit guys, kalau dari Speedo, ya ini sih Speedonya gue bilang tetap keren banget. Malah gue sebenarnya lebih suka ini dibandingkan sama MT-09 mas, yang lama ya. Karena ya kayak lebih catchy aja sih dari sini. Oke, kalau dari Speedo gue lihat ini biasalah ada engine check, terus ini indikator buat ganti oli ya. Terus abis itu ABS-nya on. Biasanya ntar kalau udah jalan 10 km dia mati sendiri. Immobilizer, lampu hazard, netral. Terus ya udah, paling kayak sisanya ini tombol buat ngerubah mode-modenya. Terus ini suhu indikatornya 108, 109. Tadi gue perhatiin sih nyala kipasnya sekitar di 102, 103 ya kalau nggak salah mas. Terus ini jam. Nah, yang bener menurut gue motor naked tuh ya ini ada indikator buat bensinnya. Jadi ya nggak perlu goyang-goyang tangki atau buka tangki gitu kan buat nungguin ngisi bahan bakar. Sisanya ini speednya, kilometernya, terus ini RPM-nya. Terus ini gear indicator. Oke lah mas, thank you banget ya racunnya ya mas ya. Siap. Semoga suka. Ya buat lo yang mungkin, nah ini gue rekomen banget buat kalian yang sebelumnya pakai motor 250 cc, pengen ngerasain moge, menurut gue sih kesini tuh tepat banget ya mas, bener nggak? Jadi penaikan kelasnya itu kita terasa gitu. Oke, naik Jadi, kelasnya berasa. Ke 900 ada beberapa orang yang kaget lah. Iya. Terlalu loncatnya terlalu jauh. Dan gue nggak ngerasain panas sama sekali sih naik motor ini mas ya. Ya, lebih cenderung ke pengennya ugal-ugalan. Iya, bener mas. Waduh, torsinya anjay. Ini tuh gue bilang adalah motor ugal buat di Jakarta. Pengennya ugal-ugalan. Bener mas. Karena 700 cc-nya nggak terasa kalau udah waktu naik itu, karena motornya terlalu ringan, tenaganya besar, dan jalan di depan tuh terasanya luas gitu. Oke lah guys, kalau gitu ini ya udah jelas. Kalau misalkan kalian ada yang pengen, kalian bisa langsung kontak ke Yamaha DDS di Cempaka Putih. Nomornya ntar gue cantumin di deskripsi di bawah. Kalau warna, ada berapa warna mas? Kita ada 3 warna, ada warna putih, ada hitam, sama biru. Oke, ada 3 warna, hitam, putih, sama biru. Kalau ini yang 2019, untuk warna ini nggak ada. Ini karena oh ini nggak masuk ya? ini yang lama, Yang masuk yang 2020. model 2020. Oke, hitam, putih, sama biru guys. Kalau kalian kepo ya kalian bisa browsing, atau ntar gue coba bantuin cantumin linknya juga di bawah. Ya udah, thank you ya mas ya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan motor ini meramaikan dunia MT. Oke guys, thank you. We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud.